Malam teman-teman. Malam ini, halo Mas Prana. Oke, kita lagi mau invite sahabat saya Mas Syarial. Selamat malam Mbak Putri. Oke. Ya, oke. Sudah mulai join ini ya. Bentar kita lagi nunggu sambungan dengan sahabat saya, Dr. Syarial Sedik. Ya. Oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarial, suara saya jelaskah? Selamat malam Pak Syarial. Bentar, suaranya sepertinya belum clear nih. Pak Syarial, suara saya jelas Pak Syarial? Ya. Jelas ya? Oke, coba mungkin volumenya agak keras dikit Pak Syarial nih. Bentar ya. Ya. Ya, coba saya ini ya. Oke. Perkeras volumenya ya. Ini ada teman-teman. Ya, apakah sudah terdengar lebih jelas? Nah, ini better nih. Lebih Oke. baik nih sepertinya suaranya. Oke. Waduh, ini banyak teman-teman saya, mungkin teman-teman Pak Syarial juga ini. Ya. Oh, ada Mbak Gita, ada Mas Prana, Mbak Putri, Mas Harto, Mbak Anindita, Mbak Wina. Selamat malam ini teman-teman semuanya. Wah, ini teman-teman sangat berbaik hati ikut nimbrung dengan kita ini Pak Syarial. Nah, ya. Gimana Mas Rian keadaan di Malang? Apakah hujan Alhamdulillah atau dingin-dingin saja suhu atau cuacanya di sana? diguyur hujan sejak tadi sekitar jam setengah lima, Pak Syarial. Wah, Itu sudah mulai hujan. Bagaimana di Kalimantan Selatan? Di Kalimantan Selatan gimana Pak Syarial? Kalimantan Selatan cukup panas ya, tadi siang cukup panas. Ya, Tidak hujan hari ini, jadi ya seperti ya kalau di Jawa Timur mungkin seperti di Surabaya. Surabaya, di Ya, kalau di Asin itu seperti Surabaya itu Mas Pak Rian, bet- agak sedikit betul, betul, panas betul. itu. Nah, industri tapi sana industri tekstil sasirangan. Tekstil Kalau ya, Surabaya kan oke. ya tinggi. Ya, Jadi ya, ya, ya. kalau di Banjarbaru ya alhamdulillah hati di sana karena di Iya, sini iya, masih iya. cukup on dan sebagainya alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah nih bisa berkesempatan ketemu dengan Pak Syarial ya. Kemarin-kemarin kita hanya silaturahmi lewat chat, telepon saja ya Pak Syarial ya. Betul Pak Rian, alhamdulillah. Ini saya kalau melihat Pak Syarial ini memang auranya aura ingin kuliah lagi saya Pak. Oh, Auranya ingin ikut auranya universitas perguruan tinggi rasanya Pak. Wah, luar biasa. pendidikan itu sebetulnya investasi itu Pak. Jadi jangan Betul, betul Pak. kita ya penting lah itulah intinya sangat penting kita invest ya invest jadi itu memanen hasilnya nanti itu Pak. Nah mungkin ya seperti Mas Betul, betul. Ria yang pernah kuliah ya di UM terus di Ya, Malang kan itu ya. sudah lihat ya Bang Petik juga hasilnya ini siapa tahu Luar ada biasa. kan
di bidang misalkan MSDM atau psikologi ya di kampus tetangga misalkan Brawijaya atau Erlangga kan juga oke seperti itu untuk pengembangan Oke, karir di bidang akademis ya baik. khususnya ya. Iya, pengen sekali lah Pak pastinya ya. Amin. Ingin sekali. Oke, Pak Syarial, malam ini momen yang luar biasa gitu kan ya. Bisa bertemu dengan Bapak gitu kan ya. Lalu tentunya apa yang kita silaturahmikan malam ini gitu kan ya. Itu punya makna yang luar biasa, bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi juga teman-teman ini yang join malam hari ini. Kenapa? Karena sesuai dengan topik malam ini gitu, menjadi sumber daya manusia ya yang aktif, yang produktif dan tentunya kokoh spiritual ya. Terutama di dalam kondisi-kondisi yang saat ini gitu ya Pak ya dan teman-teman sekalian yang ikut di Aji Live sekarang itu kan. Kenapa kita memilih pembahasan ini karena memang di dalam kondisi sekarang yang serba tidak pasti gitu ya. Semuanya mengalami sebuah kalau ekstrimnya sih ancaman gitu ya. Ekstrimnya itu ancaman karena kita sekarang ini lebih uh, dibiasakan dengan yang namanya berhati-hati, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga nutrisi, bahkan gitu kan ya, menjaga hati dan juga menjaga pikiran gitu kan Pak. Pak Syarial ya. Nah, menariknya adalah kenapa kita ngambil pembahasan ini karena memang ini sangat linear dengan kondisi yang dialami kebanyakan orang bahkan mungkin hampir semua dari kita gitu kan ya. Nah, cocok sekali sosok Pak Syarial nih kali ini. Nah, saya mau sampaikan sedikit saja dulu ke teman-teman ya yang lihat di Aji Live kali ini ya Pak Syarial ya. Tapi nanti Pak Syarial sendiri yang akan menyampaikan lebih detail itu kan ya. Kenapa? Karena yang paling tertarik terkait dengan sosok Pak Syarial itu adalah ini buat teman-teman juga ya, buat teman-teman semuanya. Saya kira ini juga akan encourage ya, membooster teman-teman untuk lebih lebih semangat lagi mencapai tujuannya. Jadi Pak Syariel ini teman-teman sekalian ya, ini amazingnya karena kita hari ini adalah amazing sharing and caring. Amazingnya dari sosok Pak Syariel ini adalah beliau ini sudah menempuh atau mendapatkan predikat sebagai seorang doktor di usia belum genap 30. Tepatnya di usia 20 berapa Pak Syariel? Pak Rian, 27. 27 ya. 27 teman-teman ya teman-teman ya biasanya 27 ini teman-teman lagi ngapain lagi cari kerja memulai pekerjaan memulai usaha beliau sudah di S3 gitu. Nah, ini menariknya gitu kan Pak boleh dong dikenalin ke saya dan juga teman-teman ya sebenarnya Pak Syarial ini di usia yang masih sangat apa namanya bisa dibilang sangat produktif gitu kan ya itu sudah mencapai level pendidikan yang luar biasa menurut saya dan juga teman-teman. Silakan Pak Syarial. Gimana nanti ceritanya itu Pak? Banyak Pak Rian atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. yang izinkan saya untuk sharing ya terkait Ya, dengan pengembangan SDM. Nah, bagaimana menjadi SDM yang aktif, produktif, dan kukuh secara spiritual di berbagai kondisi, di berbagai sikon ya, situasi dan ya. kondisi yang ada. Sekilas ya, perkenalan dari saya, nama lengkap Sahrial Sabdik. Saya lahir di Keluak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal Kalimantan 18 Selatan. September 1993. Nah, jadi Wow, saya tahun 93 ya. tahun kemarin tamat strata 3 pada bulan Desember 2020. Jadi pada usia 27 tahun, saya menempuh dulu strata 1 di UMY, itu kurang lebih 3 tahun 1 bulan, 7 semester, menempuh program UMY profesi Yogyakarta ya Pak ya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, baik. lebih 3 tahun 1 bulan, kemudian dengan predikat alhamdulillah kumlat ya, kemudian di profesi insinyur kurang lebih 1 tahun,
di UNY Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian kebetulan mengambil program double degree di UGM, Gajah Mada, dan UII. UGM itu MEng ya, Master of Engineering, MM di UII. Itu kurang lebih 2 tahun selesai, dan 2017 saya ngambil program Strata 3, itu kurang lebih 3 tahun, 2020 selesai. Jadi saya mulai mengajar menjadi dosen itu sekitar tahun 2018 awal ya, setelah saya tamat Strata 2 2017 akhir, itu saya langsung bekerja sebagai dosen tahun 2018. Itu di Jogja. Waktu itu masih di Jogja dan jadi dosen kurang lebih 3 tahun. 18, 19, 20 selesai. Tahun 2020 saya melanjutkan karir di Kalimantan Selatan sebagai dosen. Waktu di Jogja, alhamdulillah aktivitas keseharian saya adalah sekolah ya. Sekolah dan mengajar, alhamdulillah di 4 kampus kemarin di Yogyakarta. Dan saat ini alhamdulillah di Kalimantan Selatan mengajar di 6 kampus, baik program Strata 1, Strata 2, dan Strata 3. Nah, kalau Strata 1 saya mengajar di bidang teknik dan manajemen. Kalau di bidang Strata 2 dan Strata 3 saya mengajar Magister Manajemen itu di UT, Magister Administrasi Publik di Universitas Islam Kalimantan, dan Doktor Ilmu Manajemen atau S3 itu di UT. Jadi alhamdulillah S1 sampai S3 seperti itu. Itulah kiranya aktivitas keseharian saya. Kemudian saya juga seorang motivator, seorang instruktur, trainer, atau konsultan ya, di 3 lembaga konsultan, yaitu Expertindo, Yogyakarta, Powerindo, dan SKM Training. Nah, saat ini masih aktif di Expertindo, alhamdulillah. Selain itu saya juga menjadi reviewer jurnal di beberapa jurnal. Pertama di Juliet UGM, Bista UAD, di TQ UAD, di RC UMY, Positif Poliban, kemudian Prospek Undiksa, dan sebagainya. Jadi di Kalimantan, Jawa, Bali. Nah itu di beberapa jurnal di Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ya, alhamdulillah. Itu ya sekilas terkait dengan aktivitas keseharian saya. Jadi saya seorang pendidik dan motivator juga, dan reviewer jurnal. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Dosen, lalu ada trainer, motivator. Beliau juga reviewer ya untuk jurnal di beberapa universitas ya, Pak Syarial ya. 30. 30 ya. 30. Yang belum ini Sumatera, Papua, sama Sulawesi ya, Pak ya. Sumatera masih proses nih. Alhamdulillah diminta juga di Medan, Sumatera Utara, tapi masih proses. Wah, luar biasa. Itu ilmunya nanti membelah diri ya, Pak Syarial ya? Alhamdulillah, Pak. Seperti amoeba. Luar biasa, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, yang melatar belakangi Pak Syarial sedemikian luar biasanya aktivitasnya, sehingga Pak Syarial itu bisa melakukan banyak hal ini sekarang? Oh iya. Ya, motivasinya sederhana ya Pak Rian. Motivasi saya ialah ingin memperlebat manfaat ya, memperlebat manfaat dan memperbesar kontribusi seperti itu. Baik pada agama, nusa, bangsa, dan negara. Nah, itu adalah salah satu motivasi terkuat saya seperti itu, untuk bisa bersinergi dengan seluruh elemen warga negara Indonesia untuk membawa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang maju, untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Oke, luar biasa. Jadi ini semangat tersendiri ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Bapak juga punya motivasi untuk ke lembaga, ke pemerintahan, ke daerah, lalu ke negara ya. Ini panjang juga ininya motivasi Pak Syarial. Nah, ini linear sekali Pak dengan kondisi yang sekarang ya, di mana kita ini perlu untuk punya yang namanya sikap nih, punya yang namanya landasan, atau punya yang namanya pondasi ya, biar kuat ya, karena luar biasa nih, dinamis ya di luar ya kondisinya ya, pandemik, terus tantangan pekerjaan, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena kondisi pandemik ini ya, gitu kan ya. Lalu
banyak juga sektor-sektor usaha yang sangat tergerus tentunya ya, yang berimbas terhadap uh, banyaknya orang kehilangan pekerjaan. Nah, Pak, kita ke sesuatu yang kayaknya semakin menarik nih, Pak, semakin menarik. Jadi uh, di dalam kondisi sekarang nih, Pak. Nah, kalau saya berkaca dengan apa yang capaian yang dicapai oleh Pak Syarial ya. Iya. Apa nih Pak sebenarnya ya kan ya, yang mungkin ya yang kita perlu juga memilih untuk bagaimana bersikap, bagaimana menaikkan kualitas kita gitu kan, terutama dalam kondisi yang seperti ini ya, supaya aktif, produktif dan juga fondasinya kokoh Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Rian. Memang secara hierarki ya ada 3 hal yang kiranya perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama yang harus kita perkuat ya di industri 4.0 ataupun society 5.0 sekarang ini adalah adab atau akhlak. Jadi itu Ada Pak ya? iya, adab atau akhlak hal yang pertama yang kiranya itu sangat penting. Bagaimana Oke. adab kita terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap dosen, terhadap teman sejawat, terhadap atasan atau bawahan itu sangat penting. Kemudian yang kedua ialah kita senantiasa ya menimba ilmu seperti jadi adab ilmu nanti baru yang ketiga amal seperti itu. Jadi dari adab yang telah kita perkuat, akhlak yang kita perkuat, sikap maupun perilaku yang baik yang kita godok seperti itu, masuk kita tahap yang kedua yaitu menimba ilmu seperti walaupun kita misalnya telah selesai sekolah, telah selesai kuliah dan sebagainya, kita tetap mesti belajar di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja seperti itu. Jadi istilahnya long life learner. Jadi kita ini sebetulnya pembelajar sepanjang hayat dari kita lahir sampai nanti masuk liang lahat, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita amalkan dari adab yang kita peroleh, kemudian ilmu yang kita peroleh, nah kita amalkan semua itu. Jadi insya Allah dengan amal maka itu akan menjadi bekal kita atau pahala nantinya, pahala yang akan membantu kita pada yaumil hisab ya, hari perhitungan nanti. Nah itulah yang kiranya penting. Kemudian dengan ilmu yang kita amalkan tersebut, baik ilmu teknis, manajerial dan sebagainya, apalagi di era sekarang, nah kita akan menjadi SDM yang aktif, produktif dan kukuh secara spiritual seperti itu. Dan kita kontributif juga, kemudian inovatif, kemudian ya hal-hal positif lainnya lah seperti itu. Jadi itulah yang kiranya penting untuk kita amalkan, ilmu yang senantiasa kita amalkan, kemudian insya Allah kita akan menjadi SDM yang aktif, produktif, kemudian kontributif sepanjang hayat. Dan jangan lupa dengan pengukuhan spiritual ya, yang pertama tadi adalah adab atau akhlak yang kita bina betul seperti itu. Jadi kecerdasan atau kepintaran tanpa adab atau akhlak itu ibaratkan nol seperti itu. Fondasinya adalah agama sebetulnya. Itu agama kita kan mengajarkan sepertinya di agama manapun ya. Pertama itu agama. Nah, jadi agama itu ibaratkan satu ya, satu. Kemudian adab itu ya satu ya karena masuk dalam kategori agama atau buah dari agama ya. Kemudian ilmu, kemudian amal itu anggaplah 0 ya. Kalau itu sebagai terapkan kan 100 seperti itu. Tapi ketika yang pertama itu hilang ya, agama atau adab akhlak dan sebagainya itu kan jadi 0 semua itu. Nah, jadi kan secara logika sederhana kan seperti itu. Jadi ya yang pertama dulu kita ini kan ya, kita perkuat seperti itu. Jadi agar bernilai bagus atau sempurna seperti itu. Jadi insya Allah kita akan senantiasa menjadi seorang manusia yang aktif, produktif, dan kukuh secara spiritual di berbagai situasi dan kondisi sekarang ini. Baik di era disrupsi, era COVID-19, era society 5.0, era industri 4.0, dan sebagainya. Seperti itu, Pak Rian. Wih, luar biasa. Jadi simpelnya 3 hal ya Pak ya. 3 hal bagaimana sebenarnya kita itu sebagai seorang yang aktif, produktif, dan juga kokoh dalam hal spiritual ya, pondasinya gitu. Betul ya? Nah, yang pertama tadi adalah kalau kita bicara tentang pondasinya itu harus dari akhlak Pak ya. Dari akhlak, dari adab kita, betul ya. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya. Kepada siapapun. Baik itu selevel kita, misalnya teman, mitra gitu ya Pak ya.
ya. Lalu di keluarga, Ya, ke bawah mungkin ada tim, anak gitu ya, atau anak buah misalnya seperti itu ya. betul, Terus betul. ke atas juga kepada atasan kita gitu ya Pak ya. Jadi adab ini menjadi pondasi awal sebelum kita membangun eh, bangunan-bangunan berikutnya. Kalau yang kedua tadi adalah belajar, betul ya, belajar atau menimba ilmu kepada siapapun. Ini saya jadi teringat nih Pak, ada sebuah quotes ya, di mana jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan gitu. Kayak sesuai banget nih dengan apa yang disampaikan Pak Syarial nih ya. Sepertinya. Itu belajar kapanpun, never stop learning, never Hmm. ending learn. Hmm. Gitu ya Pak ya. Nah, Iya. yang ketiga tadi mengamalkan atau mengaplikasikan. Mungkin bahasa lain itu adalah bagaimana tahapan kita menyedekahkan diri kita atas keilmuan kita kepada orang lain supaya jadi manfaat. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Betul, betul Ini sekali. komplit banget ya. Kayaknya simple tapi sangat komplit banget ya kalau kalau untuk melakukan ini. Nah Pak sebenarnya dalam dalam melakukan tiga hal ini Pak ya, dalam melakukan tiga hal ini, kira-kira Pak Syariah sendiri ada tantangan apa Pak selama proses Bapak akhirnya bisa mendapatkan, kan ini Bapak dapat gelar S3-nya itu pada saat pandemik juga kan Pak? Saat pandemi COVID. Iya betul kan ya Pak ya? 2020 Bapak tadi Desember ya? Desember ya? Desember 2020 betul. Nah Bapak juga mengalami proses mendapatkan gelar S3 ini pada saat COVID-19 gitu. Apa Pak Ya, tantangannya waktu itu Pak? ya tantangannya adalah saat saya bimbingan ya, bimbingan itu dulu karena saya balik ya ke Kalsel karena pandemi dari Maret saya balik. Itu adalah kendala pertama biasanya adalah miskomunikasi ya antara misalkan dosen pembimbing kita ingin revisinya A, kita A aksen atau malah B ya. Nah, pernah juga kendalanya itu kirim-kiriman lewat pos seperti itu. Ternyata kita itu tidak sesuai dengan harapan pembimbing. Masya Allah. Jadi diputuskan oleh saya kemudian atas saran pembimbing bulan September apa ya itu ya saya balik ke Jogja supaya Oh, bimbing cepat selesai ya dan bertemu luring secara terbatas dengan protokol lengkap kemarin kemudian bimbingan bertemu secara tatap muka pakai protokol kesehatan ya pakai masker dan sebagainya ya alhamdulillah kurang lebih 3 bulan Oktober November Desember selesai alhamdulillah hmm, itu kadang kita apa ya informasi-informasi yang kiranya berkaitan dengan revisi-revisi atau perbaikan itu tidak sesuai kadang kalau kita hanya lewat daring seperti ini. Ada hal-hal yang ya, kiranya mesti kita bertemu secara luring atau tatap muka seperti itu. Itu yang kiranya menjadi kendala Pak waktu 2020 kemarin. Yang alhamdulillah semua kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik berkat kerjasama tim yang solid dan berkat doa-doa dari orang-orang yang cinta dan tentunya dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya, ya. Gregetan juga ya Pak ya. Akhirnya ya sudahlah terbang balik lagi ke Jogja gitu kan ya, ke Jogja. Karena ya memang migrasi lah Pak ya, migrasi culture dan juga kebiasaan dari yang apa namanya luring ke daring gitu Pak ya, atau offline ke online itu juga. Nah, secepat itu atau semudah itu bahkan sampai sekarang pun kita masih proses untuk apa penyesuaian ya Pak ya, penyesuaian ya. Nah, Pak, ini kan sudah banyak banget nih pencapaian Pak Syarial ya. Bukan hanya dari sisi akademis, tapi dari sisi profesional ya, profesional. Baik itu sebagai dosen, sebagai reviewer jurnal, bahkan ini Bapak juga reviewer of maaf, editorial board ya Pak ya, dari UAD Jogja ya, editorial board, lalu research collaboration, eh, ada juga, oh ini ada beberapa award scholarship trainership ya. Beasiswa. Betul, ini kan banyak sekali pencapaian Pak Syarial nih Pak. Ada lagi nggak Pak yang mau dicapai nih? Ya, impian ke depan ya. Ya ada. Ya semoga ke depan bisa menjadi
seorang ya mungkin wakil menteri atau bahkan menteri seperti itu adalah salah satu impian ya, apalagi kami di tanah Kalimantan itu sangat jarang seperti itu. Di Kalimantan Selatan sendiri yang bisa mencapai posisi-posisi strategis itu sangat jarang, seperti itu bisa dihitung pakai jari, orang-orang tertentu saja seperti itu kan ya. Itu adalah mungkin ya impian besar ya ke depannya, nanti semoga bisa menjadi wakil menteri atau menteri ke depan yang kiranya sesuai dengan bidang yang saya tekuni seperti itu, agar nantinya bisa menjadi SDM yang lebih kontributif ya, khususnya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu, Pak. Oh, luar biasa. Saya doakan apa yang dicita-citakan Pak Syarial nanti dimudahkan Allah untuk menuju ke sana. Karena niatnya udah niat mulia nih, katakan ya Pak ya. Semoga nanti nggak lupa Pak, bahwa kita pernah live IG bareng ya Pak ya. Ya. Oke, Pak, ini sedikit intermezzo dulu Pak. Saya tertarik gini Pak. Bapak ini kan putra daerah dari Kalimantan. Ya, putra daerah dari Kalimantan. Lalu merantau ke Yogyakarta ya, ke Yogyakarta di UMD waktu itu ya, di UMD. Spirit apa yang Bapak bawa sih Pak sebagai seorang perantau gitu ya, sehingga Bapak bisa sedemikian, kalau kalau saya pakai analogi muternya roda, itu muternya kenceng banget tuh Pak, muternya itu kenceng banget gitu, mesinnya kenceng banget, gaspol lah gitu kan ya, gaspol gitu. Apa nih Pak? Ya, oke. Ya salah satunya ya motivasi mengapa mungkin kecepatannya tuh lumayan ya. Mungkin kalau sepeda motor itu 90 km per jam mungkin ya kecepatannya. Ya salah satunya juga motivasi dari orang tua, istri tercinta, kemudian ya keluarga cinta, kemudian anak Ya, juga cinta. Jadi itulah yang menjadi pelecut semangat saya ya untuk cepat kemarin menyelesaikan studi, kemudian dengan hasil yang terbaik kalau bisa, insya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan semua itu. Ya, dan yang paling saya rasakan ya, mengapa mungkin perjalanan saya ya alhamdulillah terbilang cukup mulus itu karena saya meyakini bahwa ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka juga urusan-urusan juga dipermudah seperti itu oleh Allah. Mungkin itu Pak yang kiranya menjadi pemulus juga seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu yang menjadi mungkin ya Allah mudahkan seperti itu perjalanan jejak langkah kita seperti itu, baik di dunia kampus, sekolah maupun dunia bekerja seperti itu sebagai akademisi atau seorang dosen seperti itu. Oke, luar biasa. Wow. Motivasi. Di antara pencapaian akademis yang Bapak dapat ini, ada yang apa namanya, scholarship Pak? Ya, alhamdulillah dari strata 1 kemarin dapat scholarship Pak. Kemarin semester 1 S1 dapat beasiswa jalur prestasi dari UMY semester 1. Semester 2 sampai semester 7 awal dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik dari Kemenristek Dikti. Sekarang Kemenristek BRIN ya namanya. Waktu strata 2 dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI, dan alhamdulillah waktu strata 3 dapat beasiswa digital talent scholarship dari Kemkominfo RI. Alhamdulillah semuanya dapat beasiswa seperti dari S1 sampai S3. Karena saya salah satu juga mungkin yang hutang budi saya pada negara khususnya ya harus mengabdi seperti itu, karena dari berbagai kementerian kan alhamdulillah kemarin dapat beasiswa ya. Salah satu sumbangsi saya nanti adalah kontribusi dan memperlebat manfaat lah seperti itu pada daerah, nusa bangsa dan negara seperti itu. Wow, S1 dapat beasiswa, S2 dapat beasiswa, S3 dapat beasiswa, Pak ya, tiga-tiganya dapat beasiswa, betul ya Pak ya? Ya. Pak, ini mumpung nih kita bisa ketemu nih Pak. Yuk, kasih tips Pak, sebenarnya kalau untuk mendapatkan beasiswa dan kita bisa percepatan sampai studi kita itu mudah nih untuk segera lulus. Yang pertama beasiswa dulu Pak, yang kedua tips untuk cepatlah studi itu supaya segera tuntas gitu ya. Apa nih Pak?
ya motivasinya ya untuk dapat beasiswa, contohnya saya ambil contoh beasiswa unggulan ya dari Kemendikbud. Itu syaratnya adalah TOEFL kita mesti 500. Ya. Untuk strata 2 memang diminta untuk kampus ya, biasanya sekelas UGM, UI dan sebagainya itu 450 ya. Tapi untuk beasiswa diminta TOEFL-nya 500. Kemudian untuk TPA biasanya untuk masuk strata 2 diminta 500, untuk strata 3 diminta 550. Tapi biasanya itu diminta adalah TOEFL, TOEFL-nya 500 atau IELTS 5,5 seperti itu. Itu semua penuhi, kita harus masuk ya kampus impian kita, misalkan di Malang ya, Malang ada UB, kemudian UM, di Surabaya ada ITS, ada UNER ya, masuk dulu kampus impian kita, dapat LOE yang unconditional, tanpa syarat, hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat requirement tertentu dipenuhi, TOEFL, kemudian esai dan sebagainya. Kemudian selain itu untuk cepat ya, cepat studi kita adalah kita harus kerja keras dan kerja cerdas seperti itu. Karena saya rasa keras saja itu tidak cukup. Kita harus juga kerja cerdas, kita harus mempunyai strategi-strategi agar sekolah kita juga cepat selesai seperti itu. Contohnya alhamdulillah kemarin S1 3 tahun 1 bulan, 7 semester, S2 kurang lebih 2 tahun, profesi kurang lebih setahun, dan S3 kurang lebih 3 tahun. Nah itu semua pakai strategi saya, bagaimana agar kita bisa sekolah dengan cepat, tepat waktu, dan memperoleh indeks prestasi kumulatif yang bagus seperti itu. Jadi memang perlu formulasi strategi juga di sana, usaha penuh ya, biar tawakal dan sebagainya. Ya semua hal-hal yang positif lah kita lakukan seperti itu. Ya. Oke. Baik. Luar biasa. Jadi yang pertama secara requirement kita harus penuhi pasti Pak ya, secara dokumentasi ya, lalu prestasi, lalu aktivitas-aktivitas yang lain. Nah yang menarik tadi ini Pak. Jadi bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas. Betul. Lalu ada lagi. Dari cerita Bapak ini menariknya adalah bukan hanya tekun, tapi juga produktif, Pak ya. Tadi kan Bapak bikin essay, terus apa lagi tuh Pak? Jurnal juga ya Pak ya? Essay, jurnal. Jadi kita tetap harus ada karya gitu Pak ya? Harus ada karya. Manusia itu nanti dikenang ialah selain kebaikannya adalah karyanya. Karyanya, betul. Hamka kan tokoh meninggalkan kan banyak sekali buku, karya buku, novel dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja. Iya. Itu akan menang atas kebaikannya dan hasil karyanya atau tulisannya nanti. Gitu, Pak. Ini sementara saya punya karya ada 2 Pak di rumah, masih kecil-kecil Pak, lucu-lucunya Pak, karya-karya saya ini Pak. Satu cowok, satu cewek Pak. Ini beda aja karyanya ya, tapi saya sudah produktif juga. Oke. Menariknya gini, Pak Syarial. Jadi Bapak tadi setiap untuk mempercepat proses studi, ya masa studi, kita perlu Bapak menggunakan namanya strategi. Lalu salah satunya adalah melakukan aktivitas-aktivitas, betul ya? Aktivitas-aktivitas dan juga hal yang positif gitu ya untuk mempercepat itu. Saya coba bantu untuk menggabungkan Pak. Yang pertama adalah tadi Bapak terkait dengan scholarship ya, beasiswa. Itu salah satu strategi Bapak juga untuk mempercepat proses atau sebenarnya seperti apa nih Pak? Ya itu salah satu strategi juga sebetulnya. Ketika kita dapat beasiswa, otomatis kita ada tanggungan ya seperti itu, tanggung jawab lah. Ketika on time ya berarti kita ya inilah istilahnya itu alhamdulillah tercapailah semua target dan sebagainya. Tapi kalau kita semisal tidak on time kan otomatis biaya akan keluar lagi dan sebagainya. Jadi itu sebagai acuan juga sebetulnya. Jadi sebagai kita terpacu akhirnya untuk lulus secara tepat waktu, seperti bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang normal seperti itu. Itu adalah salah satu motivasi juga sebetulnya untuk. Oke. Iya. Ini kalau teman-teman udah berapa join ya, ada Mbak Mila, ada Mas Ferry, ada Mbak Dian, Mbak Elsa gitu kan. Teman-teman kalau mau tanya boleh ya. Jadi malam ini kita sharing sama-sama gitu kan ya dengan Pak Syarial Sadik, Dr. Syarial Sadik nih. Gitu ya,
Beliau ini luar biasa mendapatkan predikat gelar doktor atau menempuh strata 3 itu di usia 27 tahun. Nah, menariknya teman-teman sayang sekali kalau misalnya teman-teman nggak memanfaatkan momen yang luar biasa ini gitu kan ya. Nah, saya remind sedikit Pak, tadi apa yang disampaikan sama Pak Syarial ya, ketika Pak Syarial berada di Jogja waktu itu untuk kuliah. S1-nya tadi di UMY Pak ya, di UMY ya. Ya. Lalu strata 2-nya di UNY dan UII. UII. UII ya, UII. UII dan Oh maaf, UII dan UGM. Lalu profesi engineering-nya di UGM ya Pak ya? Di UNY. UGM double degree ya? Double degree itu S2 di UGM Oh, UII. itu yang di S2 ya, double degree-nya di UGM double degree S2 ya. Lalu S3-nya tadi Bapak di UII. UII. Ya, semuanya di Jogja nih. Kayak lengket banget sama Jogja ya, Pak ya. Sangat berkesan. Nah, tadi Pak Syariah menyampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu kita camkan gitu kan ketika melakukan sesuatu atau punya motivasi tertentu ya. Itu yang pertama adalah adab atau akhlak dulu ya. Adab atau akhlak dulu. Lalu yang kedua adalah never stop learning, never ending story nih. Lah buat belajar itu dimanapun gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mengaplikasikannya, mengamalkannya supaya mendapatkan kebermanfaatan. Oke, ada yang mau bertanya mungkin teman-teman sekalian? Oh, dalam Mbak Ika. Wah, ini saya belum main ke propertinya nih Mbak Ika. Biar bisa istiqomah menjalankan 3 hal awal tadi. Yes. Apa nih Pak? Thank you Mbak Ika pertanyaannya. Apa tipsnya nih Pak biar bisa istiqomah? Ini tantangan juga Pak, konsistensi nih. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rian dan Ibu Ika ya atas pertanyaannya. Memang kadang seperti kadar keimanan kita pun ya kadang naik turun seperti itu. Begitu juga dengan menjalankan hal tersebut ya, 3 hal Ya. tadi, adab, ilmu, dan amal. Jadi memang perlu konsistensi ya, perlu kesungguhan itu untuk mengamalkan ketiganya. Jika misalkan kadar keimanan kita sedang turun atau semangat kita sedang turun, maka kita harus bangkit lagi. Caranya bagaimana? Cara sederhananya ialah mendekatkan diri padanya seperti itu. Misalkan kita dengan selain mengerjakan ibadah-ibadah wajib ya, nah kita juga jalankan ibadah-ibadah sunnah seperti itu. Seperti kalau malam, salat qiyamul lail ya, salat kemudian selain tahajud, kemudian pagi kita duha seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat komplementari atau pelengkap itu kita laksanakan juga seperti itu. Jadi wajib dan sunnah seperti itu kita amalkan. Insya Allah nanti kita akan menjadi SDM yang konsisten ya, konsekuen juga dan istiqomah untuk bisa menjalankan 3 hal tersebut seperti itu. Jadi hal-hal yang kiranya kita anggap remeh-temeh seperti itu, padahal itu sangat penting seperti itu. Misalkan kita sholat ya, sholat zuhur ya, qobliyah ba'diyah itu kan sunnah seperti itu. Nah itu penting tuh kita lakukan seperti itu. Kadang kan orang hanya melihat yang wajibnya saja ya, sering sekali melewatkan yang sunnahnya. Padahal kalau kita lengkapi dengan ibadah yang sunnah tersebut, insya Allah akan menjadi lebih sempurna ibadah kita. Dengan catatan kita mengerjakan ibadah tersebut dengan hati yang tulus, ikhlas, dan hanya mengharap ridhonya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Syariah. Luar biasa nih Mbak Ika. Tadi semoga jawabannya bisa menambahkan inspirasi dan juga semangat ya supaya bisa istiqomah. Jadi ternyata tidak hanya masalah wajib ya, tapi sunnah ini kenapa jadi penting karena akhirnya kita terbiasa extra miles gitu ya. Extra miles. Terbiasa untuk melakukan lebih dari biasanya. Maka kalau pakai analogi mungkin Pak ya, Pak Syariah, Mbak Ika dan teman-teman sekalian, kalau saya bantu analogi, kita ini jalan seakan-akan orang lain lari gitu Pak ya. Seakan-akan orang lain lari. Jadi larinya orang lain itu jalannya kita, jalan kakinya kita. Gitu. Itu luar biasa. Wah, saya dapat suntikan motivasi luar biasa di malam ini nih. Nggak salah di teman-teman sekalian kalau kita bisa sharing dengan Pak Syarial Sadiq ya gitu kan. Pak, waktu kita nggak banyak nih Pak. Waktu kita nggak banyak ya.
Semoga nanti kita bisa sambung lah. Tapi pada prinsipnya gini Pak, kira-kira konklusi apa nih Pak? Konklusi apa yang mungkin Pak Syariel bisa sampaikan ke teman-teman gitu kan ya, dan juga ke saya juga lain. Oke. Lalu yang kedua adalah ini Ya, tipsnya gimana nih kita, supaya kita ya, tuh bisa tips-tipsnya supaya kita tuh bukan hanya tadi istiqomah ya, tapi kita bisa menjadi seorang yang aktif, produktif dan juga kokoh dalam spiritual ya. Selain tadi ada adab atau akhlak, lalu belajar selamanya, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dan juga yang ketiga adalah mengamalkan. Singkat saja Pak. Nah, monggo ya. silakan Pak Syariah. Konklusinya adalah kita do the best ya, lakukan yang terbaik. Mm-mm. Insya Allah nanti hasilnya juga akan sesuai. F aksi sama dengan F reaksi. Jadi gaya yang akan kita peroleh seperti itu sama dengan hasil atau reaksi yang akan kita capai. Jadi insya Allah usaha-usaha yang tengah kita lakukan itu hasilnya tidak akan mengkhianati. Jadi tetaplah menjadi manusia yang rendah hati, kontributif, kemudian tetaplah menjadi SDM yang aktif, produktif, dan kukuh secara spiritual, mental, dan sebagainya. Jadi hiduplah secara bahagia, nikmati hidup, JNS, jalani, nikmati, dan syukuri hidup ini. Wah, jalani, nikmati, syukuri Pak ya. Ini kayaknya sudah jadi merek ekspedisi ya di sini Pak. Usaha baru ini Pak. Luar biasa Pak Syariel. Malam ini banyak sekali dapat insight dari Bapak gitu ya. Yang usianya masih sangat produktif, masih muda sekali. Sekarang usia Pak Syariel berapa berarti Pak sekarang? Sekarang 27 tahun 10 bulan ya, kurang tanggal 18 ini 27 tahun 10 bulan. Nanti bulan Mei, 18 Mei nanti 28 tahun. Oh, semoga panjang umur, berkah umurnya, bermanfaat apa yang dicita-citakan. Lalu yang lebih penting lagi adalah terus berkarya dan terus menebar manfaat Pak Syariah gitu ya. Ya, Semoga untuk cita-citanya menjadi menteri nanti Pak, seluruh terwujud uh, Pak. Kita pokoknya amin. Bisa silaturahmi langsung ketemu dengan Pak Syariah. Jadi mungkin kali ini amazingnya kita di dalam pandemik ini kita bisa terhubung dengan banyak sekali saudara, saudara baru gitu ya. Termasuk saya dengan Pak Syariel ini belum pernah ketemu teman-teman sekalian. Baru chat, TikTok, silaturahmi lewat Instagram, DM, lalu chat WA dan juga telepon ya Pak ya. Alhamdulillah ini sudah mulai bertemu wajah nih meskipun masih dalam kondisi virtual. Semoga nanti ya, bisa bertemu dan tentunya saya bisa belajar langsung dengan Pak Syariah dan walau alam nanti semoga Allah mempertemukan kita dalam sebuah sinergi dan silaturahmi yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Syariah ya, atas waktunya. ya, Salam untuk keluarga kita ya Bapak. para jamaah Instagramers ya, dimanapun Anda berada. Majelis Instagramer Pak ya, majelis Instagramer. Oke, luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join. Ada Mbak Ika, Mbak Wina, Mas Dika, Mbak Gelda, Mas Ferry, tadi ada Mas Reza, banyak sekali ya. Ada Mbak Nita. Terus yang di awal-awal tadi juga banyak sekali teman-teman kita. Semoga kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat, diberikan kekuatan dan tentunya juga kebahagiaan karena sangat penting juga kita punya sehat tapi kita nggak bisa manfaatkan itu menjadi sebuah nilai syukur berupa bahagia gitu Pak ya. Dan yang menarik teman-teman semoga kita juga selalu dalam keberkahan ya, keberkahan rezeki, keberkahan manfaat, aktivitas pekerjaan. Sekian Pak Syariel, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga nanti kita bisa terus bersilaturahmi dan bersinergi. Salam untuk keluarga semua. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak.